kasih sayang, Rahman Rahim, ya. Karena tiap hari orang Islam oleh Allah disarankan untuk memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa sifat Allah? Yang disepakati 99, bisa 102, bisa lebih lagi. Tapi yang utama dari sifat Allah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Lu sudah Rahman kok pakai Rahim segala? Pernah dijelasin oleh Ustaz? Apa penjelasannya? Saya pakai penjelasan gampang aja. Kalau Rahman itu mulutnya mangap tak mingkem. Rahman, mangap ya. Berarti kalau mangap itu kan sesuatu yang terlempar keluar dan jauh. Nek Rahim mingkem berarti dia masuk ke dalam. Nah, ngono wis gampang wis, gak ngel-ngel. Jadi kalau Rahman itu cinta yang luas. Ya. Kalau Rahim cinta yang dalam. Ah, jelas ya. Lebih dulu mana meluas apa mendalam? Meluas dulu. Orang lain dulu yang dinomorsatukan. Betul enggak? Allah sendiri tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan hamba-hambanya dulu. Maka bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mangap se kait mingkem. Ojo mingkem marungun mangap terus. Itu ya. Jadi Rahman adalah cinta yang meluas. Kalau orang modern menyebut cinta horizontal. Kalau Rahim cinta yang mendalam atau cinta vertikal. Loh, mendalam kok vertikal? Loh, gimana sih? Garis ke dalam ini kalau diterusin keluar kan satu garis dengan vertikal. Jadi vertikal itu kan menembus dari Allah sampai Allah. Kan gitu. Nah, jadi ini ada Pak Aliang, ada teman-teman dari Kristiani ya. Mereka juga sangat menomorsatukan ajaran kasih. Di sini kita bertemu di dalam hal yang sama, di dalam dimensi yang sama, yaitu cinta kasih. Bahkan teman-teman Islam mulai hari ini menyadari bahwa cinta itu ada manajemennya. Cinta itu tidak hanya mendalam dan meninggi, tapi cinta itu juga harus meluas. Jadi terapannya misalnya gini, tidak bisa aku mentang-mentang dekat sama Allah, alim terus wiritan, ngaji terus, sembahyang terus, gak nyambut gawe. Bener gak itu? Kalau Rahim tok kan wiritan, Allah insyaallah, Allah, gak nyambut gawe. Jadi orang harus horizontal, harus vertikal sekaligus. Harus dekat sama Allah, dan syaratnya dekat sama Allah adalah dekat sama manusia. Betul enggak? Anda harus bersatu dengan semua manusia, maka baru Anda bisa bersatu dengan Allah. Wong sekarang gini, saya pernah nempeleng Anda. Salah kan saya? Dosa kan? Terus saya minta maaf sama Allah, ya Allah ampunilah aku pernah menempeleng sahabat saya. Terus Allah bilang, bentar minta maaf dulu sama dia. Kalau Anda tidak maafkan saya, Allah tidak memaafkan saya. Betul enggak? Jelas ya? Nah, jadi begitu pentingnya Rahman baru Rahim. Jadi saya menjawabnya hanya beberapa dimensi Pak Rich, kira-kira yang bisa difahami teman-teman dan langsung bermanfaat. Intinya sederhana bahwa tasawuf itu tidak hanya dibutuhkan oleh semua orang Islam, tapi dibutuhkan oleh semua manusia, yaitu meneliti dirinya sampai ke tingkat yang paling rohaniah gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Yang ketiga siapa tadi ya? Setelah Pak Rich tadi siapa? Sudah cukup. Pak Rich kedua, yang ketiga tadi ISIS tadi ya. Ini nanti saya kasih tahu secara pribadi ya Mas ya. Kalau nanti sudah dirasakan gak karu-karuan. Terus pokoknya aja pusing sampean. Soal ngunung-ngunung tenang aja sampean. Sampean dituduh kaum radikal. Tidak ada urusan sampean, yang penting berlaku tidak radikal, berlaku lembut kepada orang lain. Fal yatalataf pusat Al-Qur'an, maka berlaku lembutlah. Itu di titik pusat Al-Qur'an. Kata-kata yang di tengah-tengah Al-Qur'an itu wal yatalataf biasanya ditulis dengan huruf dengan tinta merah. Jadi pusatnya Islam adalah berlaku lembutlah kepada semua makhluk, dan berlaku keraslah kepada dirimu sendiri, sebenarnya gitu, tapi nggak diterusin sama Allah. Kalau saya begitu, saya berlaku sangat keras kepada diri saya seharusnya jadi presiden, saya enggak.
Arep ngopo kowe? Nek menteri gampang. Tapi saya tidak pernah menjadi ulama. Apa kurangnya? Tapi saya tidak menjadi ustadz, menjadi budayawan, menjadi apa saja, semua saya tolak. Saya tidak pusing sama identitas. Yang saya cari adalah kesejatian personalitas saya. Menurut aku, yang penting Allah tidak marah sama saya, selesai hidup saya. Saya tidak ingin apa-apa di dunia. Itu tasawuf itu seperti itu Pak Riz kalau tidak salah. Tuhan itu segala-galanya. Jadi Anda kan selalu kalau saya tanya, ibu minta apa? Ridho Allah kan gitu. Anda minta ridho Allah. Gimana caranya supaya Allah meridhoi Anda? Saya tanya caranya. Ayo Pak, supaya mendapat ridho Allah, apa yang Anda lakukan? Oh iya, istri minta ridho suami itu bagian dari ridho Allah. Tapi pokoknya gini, semua orang kan kalau di Islam tuh Pak Liang, kalau saya tanya, ibu-ibu nomor satu minta apa? Pertama semua jawabnya gini, ridho Allah, artinya direlakan oleh Allah hidupnya. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana supaya hidupmu direlakan oleh Allah atau mendapat ridho Allah? Jawab yang praktis. Apa Mas? Kira-kira Mas? Kalau jawaban yang standar, ya mentaati Allah, menjauhi larangannya, kan gitu. Sekarang saya ingin jawabannya lebih singkat. Oke, ikhlas. Bersyukur, berserah diri. Oke. Tapi itu masih abstrak loh ya. Ikhlasnya abstrak loh. Ya. Abstrak itu artinya harus dijelaskan lagi itu. Berserah diri itu maksudnya juga itu abstrak juga. Berserah diri akhirnya apa ya? Saya nggak kerja, tidur. Kalau ditanya orang, kok kamu tidur? Saya berserah diri kepada Allah. Bener nggak itu? Nggak kan? Punya mobil nggak dikunci, atau punya sepeda nggak digembok, atau punya anjing nggak ditaleni, terus bilang saya serahkan kepada Allah. Lah Gusti Allah itu tukang angon tanya apa? Gusti Allah itu tukang parkir tanya apa? Kalau kata Rasulullah, tali dulu, cancang dulu, ontamu di pohon, setelah itu baru serahkan Allah. Jadi kamu kerjakan dulu penjagaan hidupmu, maka kemudian baru kamu serahkan kepada Allah. Jadi sekarang saya tanya, kalau ikhlas itu masih abstrak, berserah diri masih abstrak, syukur juga masih abstrak. Apalagi syukur bahasa Jawa itu jelek. Nyukurno, ya toh, anggerono wong tiba syukur kan ya. Bener ya? Jadi bahasa Jawa itu kadang-kadang ya kacau. Disyukur-syukurno kan gitu. Itu terbalik sama dengan akal, itu kan alat utama manusia sebagai manusia. Kalau manusia tidak punya akal, dia menjadi binatang, betul enggak? Jadi alat utama di dalam kehidupan manusia adalah menggunakan akal atau mengakali. Jadi tela diakali menjadi gedok, padi diakali menjadi gabah, gabah diakali menjadi beras, beras diakali menjadi nasi, nasi yang sisa diakali menjadi karak. Lu kurangnya apa? Karak diakali menjadi keripik karak. Betul enggak? Tapi apa dalam bahasa Indonesia kata mengakali ini artinya? Membodohi, menipu, membohongi. Lebih ya ini. Seharusnya mengakali itu artinya adalah mengkreatifi. Gitu ya? Kapuk dijadikan bantal, kan gitu seharusnya. Hutan dijadikan taman, gitu kan seharusnya. Itu namanya mengakali hutan, mengakali kayu menjadi meja. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali itu sangat buruk, yaitu ngapusi, memperdaya, gitu kan? Berani enggak Al-Falah jamaahnya mulai menggunakan kata mengakali tapi dalam arti yang benar? Panik yang ngerintis sejarah. Wah, aku diakali aku karo Imam Lutfi aku. Wow, Imam Lutfi sukanya mengakali. Padahal mengakali memang baik toh. Mengakali itu artinya mengajak orang untuk memperlakukan sesuatu secara akal, dan akal itu bekal utama manusia. Oke, kira-kira gitu. Oke, Bapak sekalian saya tanya sekarang, waktunya kepada. Oh masih panjang waktunya. Oke. Ya,
Oh, pada nganggur. Pada bolos maksudnya. Alah ngono kok ngaku tarerek. Nek wong Jawa itu gitu, wong Jawa iku ngene, ya gunane sekolah iku cek iso bolos rek. Aku gelem nyambut gawe asal ya oleh bolos sekali-sekali. Wong Jawa niku ngoten niku. Nek dijek kono gak mikir sih kon lesu aku tengku. Nek nesu gak iso mikir begitu wareg. Aras-arasen mikir apa doae. Oke, kita teruskan bismillah, Mbok. Kita anu dulu. Ditirukan. Ya Allah, ya Mannanu ya Karim. Coba. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Dibalani. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim ya. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Baris pertama, terus kedua ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Jadi yang pertama naik soal, yang kedua turun jawab. Segala hidup dalam hidup itu harus ada soal, ada jawab, ada suami, ada istri. Tanpa istri suami bukan suami. Tanpa suami istri bukan istri. Tanpa wanita laki-laki tidak bisa jadi suami. Maka imam kita tanpa jomblo itu kena terus ya. Ini kan semua doa supaya beliau oleh Allah dipersegerakan untuk mendapatkan jodoh. Ya Allahu ya Rahmanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Yes, kedua ya. Yang ketiga, ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim ya. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Terakhir balik ke ya Rahman ya Rahim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Singkat kok, cuman 4 baris pendek. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. 2 kali lagi. Bismillah ya, yang khusyuk dan jangan hanya menghafalkan tapi sudah nyicil, mohon kepada Allah terutama untuk anak-anak kita. Anak kita dijaga oleh malaikat di mana-mana ya. Hatinya, pikirannya, perilakunya dan fisiknya di mana-mana oleh malaikat dijaga. Nyun sewu. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Terakhir, ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Rahman
sepertinya seperti ini penggunaannya bisa macam-macam. Bisa pengajian seperempat jam terus mulai si imam ya Allah gitu kabeh melo, utawa tartil ngaji misalnya ada acara hari Minggu misalnya khusus ngaji, ono sing gantian ngaji di depan, tartil aja ndak usah qiraah, diselingi ya Allah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Kalim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Ya Allah, lho ngono isa ta, Ibu ya. Pokoknya ini namanya mengakali, mengkreatifi gitu ya. Kalau dibiasakan datang ke masjid hari Minggu atau Sabtu itu harus nikmat, harus dicari cara untuk nikmat bersama, gitu ya. Tidak diisi untuk pertengkaran atau rasan-rasan dan seterusnya, gitu ya. Oke, sekarang karena waktu masih banyak, nanti saya mohon sekali Pak Ali yang masih ada tadi. Ada ya, saya minta teman-teman Kristen nanti untuk juga merefleksi atau ngomong sesuatu. Ini dalam rangka rahmatan lil alamin, kita harus baik sama semuanya. Jangankan sama sesama manusia, sama binatang harus baik, sama hewan harus baik, sama tanaman harus baik, betul enggak? Sama kerikil debu harus baik. Kalau ada batu yang tajam di jalan, Anda singkirkan. Bukan kita menyingkirkan batu, tapi batu itu kita hindarkan, jangan sampai dia mencelakakan kaki manusia. Batunya menjadi mulia, kakinya juga menjadi selamat, yang gitu. Islam itu sederhana gitu itu. Sekarang sudah ada yang marah ini karena kurban kambing berjuta-juta disembelih, ada yang tidak tega. Mudah-mudahan semua yang menyembelih kambing pada hari ini mendapat karma dari Tuhan. Ngono sing muring-muring ngono iku. Nah, gini-gini nih Anda harus bisa jawab. Oke, enggak boleh nyembelih kambing. Tit, ya, kalian beli wedhus ya. Dah, semua warung yang urusannya dengan daging kambing tutup. Gak ono sate kambing, ya toh? Gak ono tongseng, apa meneh rek? Gak ono gulai kambing, dah, karena kambing tidak boleh disembelih. Wes, jadi kambing kalau gitu disembelih ndak boleh, kalau gitu dipenjarakan boleh ndak? Kambing ndak boleh, berarti ndak boleh punya kandang kambing, karena kandang kambing itu kan memenjarakan kambing. Ndak boleh ditali, karena tali itu membuat kambing tidak bisa merdeka. Jadi kesimpulannya kambing harus dibiarkan merdeka. Semua kambing di dunia merdeka, mau menyeberang jalan silakan, mau masuk gedung-gedung silakan, ngono karepmu ya. Kalau berpendapat itu kamu simulasi diterusin. Dari kambing matinya menunggu kapan Tuhan mencabut nyawanya. Jadi populasi kambing tidak akan bisa dibatasi karena tidak boleh disembelih. Karena kalau nyembelih kambing akan dapat karma, kan gitu tadi. Ayo piye? Jadi sekarang kambing populasinya harus dibiarkan. Berapapun tidak boleh diapa-apakan. Saya tanya, hanya kambing atau semuanya? Sekarang sapi juga boleh disembelih, tidak boleh dikurung. Ayam juga begitu, tidak boleh disembelih. Kentucky Fried Chicken tutup sak dunya. Ayo piye? Dah serius nih? Ayo kalau memang begitu kita terusin. Tutup loh kabeh warung-warung loh. Kelinci ndak boleh, apa meneh sapi ndak boleh. Udah tutup, berapa warung yang tutup kira-kira? Pizza ada dagingnya ndak?
Kalau nggak pakai daging tutup warungnya. Apa meneh? Panganan apa meneh? Sandwich biasanya ada dagingnya enggak? Kalau hotdog itu daging binatang bukan? Udah semua yang unsur daging, warung yang ada unsur dagingnya tutup semua. Ayo, tenan lo ya. Kalau Idul Kurban tidak boleh menyembelih kambing, kita mau. Sip, oke, tidak akan sembelih kambing. Maka harus diteruskan betul-betul konsisten komitmennya bahwa semua yang urusannya daging binatang harus berhenti. Kentucky Fried Chicken, jadi warung sate kambing sak Blitar tutup kabeh, sak Indonesia tutup kabeh. Tegal Modiar Tegal, wong Tegal tuh urusannya tuh kan sate kambing, gitu. Gitu ya. Jadi kalau berpendapat itu jangan diterapkan ke semuanya orang. Kalau kamu punya pendapat silakan kamu terapkan untuk dirimu, tapi jangan ngelarang-larang orang, gitu loh. Anda vegetarian tidak ada masalah, tapi tidak usah menyalahkan orang lain. Hanya makan loh. Kalau kamu makan binatang tidak boleh, kenapa kalau motong pepohonan boleh? Lah vegetarian kan tetap motong tanduran. Tadi kan khotibnya menyatakan bahwa apa tadi yang batu yang menjawab tadi batu. Pisaunya menjawab. Loh, pisau bisa menjawab pertanyaan Allah kok. Berarti semua makhluk hidup dan tidak boleh disembelih. Kalau gitu pohon tidak boleh ditebang. Ayo wes, tidak masalah wes, ayo wes. Semua pohon tidak boleh ditebang. Jadi semua bangunan harus dirobohkan. No kayu nih. Kalau gitu tambang tidak boleh digali. Modiar gue saya kabeh. Ayo toh. Pesawat semua itu pakai logam. Logam itu ambil dari tanah. Kalau itu tidak boleh dirubah, tanah harus dipelihara, isinya harus dijaga, maka semua produksi teknologi harus dimusnahkan. Wes kon pulang ke Indonesia dari Philadelphia ngelangi karo berangkang kon. Ayo. Berenang, harus berenang dan merangkak. Karena kalau pakai kapal berarti ada kayunya, dosa. Ada besinya, dosa. Dan di dalamnya ada warung yang ada dagingnya juga, dosa. Ayo, modar gue saiki. Ada sayuran berarti motong ciptaan Allah, dosa. Wes apa wes? Dadi kerakotono dirijimu dhewe saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW datang untuk membawa rahmat bagi semua manusia, bahkan semua penghuni alam. Islam mengajarkan persamaan manusia dan mengecam diskriminasi ras. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, kalian semua berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, tidak juga orang non-Arab atas orang Arab. Islam penuh dengan ajaran kasih sayang dan kedamaian. Bukan saja kepada sesama manusia, tapi juga kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Esensi dari rahmatan lil alamin ditegaskan oleh Rasulullah SAW secara dramatis ketika berpidato di saat Haji Wada. Beliau bertanya kepada jamaah yang memenuhi padang Arafat, "Wahai sekalian umat manusia, tahukah kalian di hari apa, di bulan apa, dan di negeri apa kalian berada?" Semua yang hadir menjawab serempak, "Di hari suci, di
di bulan suci dan di tanah suci. Lalu beliau melanjutkan, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu dimakum wa amwalakum wa arrodakum itu suci, seperti sucinya harimu ini, bulanmu ini, dan negerimu ini, sampai kamu menemui Tuhanmu di hari kiamat. Ungkapan Rasulullah SAW ini merupakan sumber rahmat bagi umat manusia yang sekarang dikemas dalam istilah hak asasi manusia. Fenomena munculnya kelompok-kelompok Islam radikal yang selalu membuat perpecahan dengan cara misalnya mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan, dan seterusnya kelompok Islam yang lainnya, boleh jadi disebabkan dua hal. Pertama, sudah jamak bahwa untuk menghancurkan satu negara atau memundurkan umat Islam, cukup memanfaatkan umat itu sendiri agar merusak dari dalam tubuhnya sendiri. Bisa juga ia sebenarnya tidak paham Islam, sehingga yang dilakukan hanyalah sekedar giroh penghancuran, bisa juga untuk kepentingan misalnya ekonomi, politik. Kedua, bisa juga yang mereka lakukan akibat rendahnya intelektualitas di satu sisi, namun semangat untuk memajukan Islam pada sisi lain, sehingga maksudnya baik namun hasilnya penghancuran. Mereka adalah kelompok-kelompok yang sesungguhnya mencintai Islam, namun karena belum tercerahkan, maka yang ia hasilkan adalah giroh yang membabi buta, sehingga yang muncul hanyalah gerakan mengkafirkan yang lain dan mengklaim hanya tafsirnya saja yang paling benar. Mereka ini bisa jadi kelompok yang tidak mampu, tidak mau berpikir kreatif untuk menemukan metode jihadnya dalam lapangan sosial, sehingga yang ia sangka jihad hanyalah mengotak-atik fikih dan ibadah mahdoh saja. Akibatnya mereka hanyalah berislam ketika berada di masjid, pas sholat, atau pada kelompok pengajiannya. Namun susah berislam dalam lapangan sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, bahkan berkesenian pun ia tidak mampu menemukan Islam. Dia lupa bahwa masalah agama, tafsir adalah masalah iman yang tidak dapat dirumuskan secara matematis atau diuji secara kuantitatif kualitatif. Mana yang paling benar tafsirnya? Padahal Islam itu sesungguhnya sederhana, karena yang harus terlihat adalah output sosialnya. Orang tidak bisa mengklaim paling soleh, paling Islam, paling benar, paling baik moralnya hanya berdasarkan pandangan sepihak. Misalnya, perilaku ibadah mahdohnya. Mereka yang mengklaim bahwa tafsirnya lah yang paling benar, justru dia sendiri belum Islam. Sederhana saja, karena pada prinsipnya Islam adalah konsep pemasrahan diri kepada Allah agar kita selamat di dunia dan akhirat. Untuk sampai tataran ini, Allah sudah memberi bekal kepada umatnya, yaitu 3 hal: akal, hati, dan syahwat. Akal atau intelektual adalah kata kunci untuk terus mencari Islam, karena sebuah kata kerja, dan syahwat sesungguhnya adalah giroh atau semangat, bisa saja positif, bisa saja negatif, tergantung kualitas akal spiritual kita. Makanya Allah memerintahkan kita untuk mengempan, papankan, memproporsionalkan ketiga hal tersebut menjadi adonan yang lezat.
Orang yang sudah berhenti pada tataran kebenaran menurut tafsirnya sendiri, berarti mandek akalnya, mandek pencariannya, sehingga ia akan tertutupi atau kafir. Kalau manusia sudah mengklaim sampai kepada kepastian, maka ia tak ubahnya seperti hewan dan tumbuhan yang notabene berada dalam hukum sunatullah. Sementara manusia diberi akal oleh Allah karena ia dimandati menjadi Khalifatullah. Khalifatullah adalah tataran tertinggi setelah ia mampu melewati tataran lain sebagai insan, Abdullah, abdi Allah. Kalau manusia baru berada dalam tataran manusia, maka yang muncul dalam dirinya adalah masih ego pribadi dan belum menganggap yang lainnya juga bagian dari alam semesta yang harus bersujud kepada Tuhan. Selanjutnya, jika ia sudah sampai kepada pemahaman bahwa dirinya dan yang lainnya adalah bagian dari alam semesta yang harus sujud dan mengabdi kepada Allah, maka ia sudah sampai pada tataran Abdullah. Tataran ini belum sampai pada kesadaran memikul tugas manajemen bumi dan isinya. Barulah jika ia sudah mampu menggunakan akal untuk memayu hayuning bawana atau memanajemen bumi, maka ia sudah sampai pada tataran Khalifatullah. Karenanya, mereka yang mengklaim hanya diri dan kelompoknya yang paling benar dan mengkafirkan yang lain, jangankan sampai pada tataran Khalifatullah, sampai tataran sebagai manusia saja ia belum lulus. Padahal Al-Quran merupakan petunjuk yang jelas untuk menuju tataran Khalifatullah ini. Syaratnya, orang itu harus tercerahkan terlebih dahulu. Orang yang bisa menyentuh Al-Quran adalah orang yang sudah bersih hati dan jiwanya. Bukan saja secara fisik dengan berwudu, namun juga wudu besar yang meliputi pembersihan hati, nurani dan jiwanya. Benar kata Allah, la yamassahuhu ilal mutahharun. Orang yang sampai pada tataran menuju Allah, maka ukurannya jelas, yakni ia pasti akan mencintai, setidaknya menghormati ciptaan Allah. Kalau kita bilang cinta pada istri kita, sementara kita berdurhaka kepada orang tua istri kita dan saudara-saudaranya, pasti cinta yang palsu. Demikian juga kalau kita bilang mencintai Allah, namun menyakiti ciptaannya, maka sudah pasti itu juga cinta dusta. Dan Allah akan marah. Mengapa kau bilang cinta kepadaku, namun kau rusak ciptaanku yang lain? Mereka juga belum sampai tataran Khalifatullah, karena untuk sekedar menggunakan akalnya saja tidak mampu, apalagi hati nuraninya. Dan yang terakhir, ia jelas tidak Islam. Bagaimana mungkin Islam kalau tidak rahmatan lil alamin, atau masih menyakiti yang lain? Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.